Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Rahmadani dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2018 0430104, mata kuliah Keuangan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kurs valuta asing. Yang pertama, kita membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Kurs valuta asing adalah rasio nilai antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Kurs ini dapat membandingkan antara mata uang luar negeri dengan mata uang dalam negeri. Dalam kasus ini, rupiah sebagai mata uang dalam negeri. Terus, kurs adalah nilai suatu mata uang jika dipertukarkan dengan mata uang lain, di mana nilai suatu mata uang ditentukan oleh nilai tukar mata uang tersebut terhadap mata uang lainnya. Selanjutnya ada contoh soal perhitungannya. Di sini misalnya 1 USD sebanding dengan 14.300 rupiah atau 1 dolar US dapat ditukar dengan 14.300 rupiah, atau bisa juga 14.300 rupiah dapat dibeli dengan 1 dolar US. Selanjutnya, devaluasi dan revaluasi mata uang negara valuta asing. Yang pertama, ada devaluasi. Tindakan pemerintah suatu negara dapat menurunkan nilai mata uangnya terhadap nilai mata uang asing. Tujuannya adalah untuk mendorong ekspor dan membatasi impor agar dapat mendorong produksi dalam negeri. Dapat juga diartikan atau didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan menurunkan nilai mata uang tersebut terhadap nilai mata uang asing. Terus tujuan dari devaluasi itu dalam jangka pendek, devaluasi dilakukan untuk mendorong ekspor dan membatasi impor sehingga dapat mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Tentunya hal ini akan berdampak pada perbaikan posisi BOP atau balance of payment, atau terjadinya kesetimbangan BOP atau mendekati kesetimbangan. Pada umumnya, devaluasi ini lebih banyak dimanfaatkan oleh negara-negara yang sedang berkembang. Kebijakan devaluasi ini sering atau harus mendapat izin dari IMF atau International Monetary Fund. Selanjutnya ada revaluasi. Tindakan pemerintah suatu negara dengan menaikkan nilai mata uangnya terhadap nilai mata uang asing. Tujuan diberlakukannya kebijakan ini adalah ketika perekonomian negara sudah mendekati full employment atau terjadinya kecenderungan inflasi. Tujuan dari revaluasi ini adalah kebijakan revaluasi dilakukan karena kondisi perekonomian negara sudah dinilai mencapai atau mendekati full employment atau terjadinya kecenderungan inflasi. Terus sejak diberlakukannya Bretton Woods System, kebijakan devaluasi dan revaluasi sudah sangat jarang dilakukan oleh anggota IMF. Hal ini karena kebijakan devaluasi dan revaluasi dinilai suatu kebijakan yang tidak populer. Alasannya adalah negara yang defisit biasanya menolak melakukan devaluasi karena menunjukkan kelemahannya, sedangkan negara yang surplus akan terus mengakumulasi cadangan internasionalnya. Terus negara yang mengalami defisit neraca pembayaran tidak bersedia kehilangan nilai tukar mata uangnya, karena akan menyebabkan barang-barang impor menjadi lebih mahal di pasar domestik. Kenaikan harga barang impor di pasar domestik ini pada akhirnya akan menuju terjadinya inflasi. Sedangkan negara yang mengalami surplus neraca pembayaran tidak akan bersedia melakukan apresiasi terhadap mata uangnya, karena hal ini akan menyebabkan harga barangnya menjadi lebih mahal di pasar internasional dan barang luar negeri menjadi lebih murah di pasar domestik. Ketika harga barang luar negeri lebih murah dari barang domestik, maka produksi dalam negeri cenderung turun. Barang domestik kalah bersaing dengan barang impor. Pada akhirnya dapat menimbulkan turunnya perekonomian termasuk timbulnya pengangguran.
Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perubahan kurs. Yang pertama, posisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini memiliki pengaruh terhadap nilai tukar dari mata uang dalam negeri. Jika neraca pembayaran defisit, maka permintaan terhadap valuta asing akan meningkat sehingga menyebabkan nilai rupiah melemah. Sebaliknya, jika neraca pembayaran surplus, permintaan terhadap falas akan menurun dan hal ini menyebabkan nilai rupiah menguat. Terus yang kedua ada tingkat inflasi. Di sini jika faktor-faktor ekonomi lainnya dianggap tetap atau ceteris paribus, maka kenaikan tingkat harga atau inflasi akan mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. Penurunan daya beli mata uang yang ditunjukkan oleh kenaikan tingkat harga di negara yaitu bersangkutan akan diikuti dengan depresiasi atau pelemahan nilai tukar mata uang negara tersebut. Sebaliknya, kenaikan daya beli mata uang domestik akan mengakibatkan apresiasi atau penguatan nilai mata uang domestik tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada tingkat bunga. Dengan asumsi ceteris paribus, kenaikan tingkat suku bunga bank untuk mata uang domestik akan menyebabkan mata uang domestik mengalami apresiasi atau penguatan terhadap nilai mata uang negara lain. Terus yang keempat, ada tingkat pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional hanya akan mempengaruhi nilai tukar melalui tingkat permintaan valuta asing. Kenaikan pendapatan nasional yang diiringi dengan meningkatkan kegiatan transaksi ekonomi melalui kenaikan impor akan meningkatkan permintaan terhadap valuta asing, sehingga menyebabkan nilai mata uang domestik terdepresiasi. Yang kelima ada kebijakan moneter. Kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi dapat memengaruhi pergerakan kurs. Ketika kebijakan bank sentral bersifat ekspansif dengan menambah jumlah uang beredar, maka akan mendorong kenaikan harga-harga atau inflasi. Inflasi pada akhirnya menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi. Hal ini disebabkan oleh daya beli rupiah yang turun terhadap barang dan jasa jika dibandingkan dengan valuta asing. Yang terakhir ada ekspektasi dan spekulasi. Untuk sistem nilai tukar yang diserahkan kepada mekanisme pasar secara bebas, seperti halnya rupiah dalam sebagian besar mata uang negara-negara di dunia, sehingga perubahan nilai tukar rupiah dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor non-ekonomi. Sebagian permintaan terhadap valuta asing disebabkan oleh adanya pemikiran bahwa di masa yang akan datang nilai tukar suatu mata uang akan naik atau turun, sehingga masyarakat akan membeli atau permintaan atau menjual penawaran terhadap mata uang atau valuta asing. Sekian sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas segala partisipasinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.